Jika kamu melihat orang sukses, kamu akan menyadari satu hal. Mereka bukan hanya bekerja keras, tetapi mereka juga mengelola energi dan pola pikir dengan bijak. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana energi positif dan mindset sukses bisa mengubah hidupmu. Simak videonya sampai selesai. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah kota yang terus berkembang. Namun, kamu masih mengandalkan peta lama untuk menemukan jalan. Meskipun sudah berjalan jauh, kamu merasa belum sampai ke tujuan. Inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin sudah berusaha keras, tetapi cara yang kita gunakan untuk menarik rezeki ternyata sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang sudah saatnya untuk memperbarui cara kita berpikir dan energi yang kita pancarkan. Mari kita bersama-sama merenungkan 10 cara efektif untuk menarik rezeki melimpah dengan energi positif dan mindset sukses. Simak videonya sampai selesai. Yang pertama, fokus pada apa yang kamu inginkan. Dalam buku The Secret karya Rhonda Byrne, terdapat sebuah kutipan yang sangat menginspirasi. Apa yang kita pikirkan dan rasakan, kita tarik ke dalam hidup kita. Energi yang kita pancarkan adalah energi yang kita terima kembali. Kutipan ini mengingatkan kita akan kekuatan pikiran dan perasaan dalam menarik apa yang kita inginkan. Ketika kita terlalu fokus pada ketakutan atau kekhawatiran, kita tanpa sadar memberi energi pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebaliknya, jika kita mengalihkan perhatian kita pada tujuan dan impian yang kita miliki, kita membuka peluang untuk hal-hal positif masuk ke dalam hidup kita. Dalam prakteknya, ini berarti berpikir dan merasa seperti orang yang sudah sukses, bukan orang yang takut gagal. Coba renungkan sejenak. Apakah kamu sering kali lebih memikirkan kemungkinan gagal daripada kemungkinan sukses? Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan mengubah cara berpikir kita. So, apakah kamu sudah cukup konsisten dalam menciptakan pola pikir yang mendukung tujuanmu? Dengan terus memfokuskan pikiran pada apa yang kita inginkan, kita memberi ruang bagi rezeki melimpah untuk datang. Mari kita merenungkan bersama bagaimana kita bisa mulai menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bersyukur setiap hari. Saya teringat sebuah momen ketika saya merasa terjebak dalam rutinitas yang berat. Lelah dengan segala hal yang terasa berjalan begitu lambat. Rasanya seperti hidup ini penuh dengan tantangan yang tiada habisnya. Dan kadang saya lupa untuk berhenti sejenak dan mensyukuri hal-hal kecil yang sudah ada. Suatu hari, seorang teman dekat saya mengingatkan, coba kamu bersyukur setiap hari, meski hanya untuk hal kecil. Rasakan dan kamu akan merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu. Awalnya saya agak ragu, tapi saya mulai mencoba untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berterima kasih atas hal-hal sederhana, seperti pagi yang cerah, kopi hangat yang saya nikmati, atau kesehatan yang masih saya miliki. Ternyata, meskipun kedengarannya sederhana, perasaan syukur itu memberi dampak yang luar biasa. Pikiran saya mulai berubah dan energi positif pun mulai mengalir begitu saja. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, ketika kamu bangun, pikirkan apa yang luar biasa untuk disyukuri. Coba perhatikan, apakah kamu sudah cukup sering bersyukur dalam hidupmu? Mengapa tidak mencoba untuk lebih sering? Meluangkan waktu dalam sehari untuk merasakan syukur dalam hati. Jika kita bisa melakukannya, kita akan melihat bagaimana hidup kita bisa terasa lebih ringan dan penuh dengan energi positif. Yang ketiga, meningkatkan percaya diri dan keyakinan. Saya teringat pada kisah Michael Jordan, yang sering disebut-sebut sebagai salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Namun banyak yang tidak tahu bahwa sebelum mencapai kesuksesan, Jordan pernah mengalami kegagalan besar. Pada tahun 1978, dia dipilih untuk bergabung dengan tim basket sekolah menengahnya. Namun pelatihnya memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam tim utama. Jordan bahkan diturunkan ke tim cadangan dan merasa sangat kecewa. Saat itu dia merasa seperti gagal dan mungkin tidak punya masa depan dalam olahraga tersebut. Namun daripada menyerah, Jordan justru memanfaatkan kegagalannya untuk berlatih diri lebih keras. Dia berlatih setiap hari, berfokus pada peningkatan diri dan mengubah kegagalannya menjadi bahan bakar untuk kesuksesan. Jordan berkata,
Saya pernah gagal berkali-kali dalam hidup saya. Itulah sebabnya saya berhasil. Kegagalan itu bukanlah akhir bagi Jordan, melainkan titik balik yang membawanya menjadi salah satu atlet terbaik yang pernah ada. Kisah Michael Jordan mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Sebaliknya, itu adalah bagian dari proses yang dapat memperkuat tekad kita. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada penolakan atau kesulitan. Tetapi seperti yang dilakukan Jordan, kita bisa memilih untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Apa yang bisa kamu pelajari dari kisah Jordan adalah bahwa kegagalan itu bukan akhir, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sudahkah kamu cukup percaya pada dirimu sendiri untuk bangkit setelah setiap kegagalan yang kamu alami? Apa langkah pertama yang kamu ambil hari ini untuk membangun keyakinan pada dirimu sendiri? Yang keempat, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif. Ada sebuah perusahaan yang dulunya hampir stagnan dan hampir menyerah pada kondisi pasar yang semakin kompetitif. Mereka beroperasi dalam industri yang padat persaingan dan banyak pesaing besar yang sudah lebih dulu mendominasi pasar. Namun, perusahaan ini memutuskan untuk mengambil langkah berani. Mereka mulai mengevaluasi lingkungan di sekitarnya, terutama orang-orang yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Apa yang mereka temukan adalah sebuah pola karyawan yang ada di sana cenderung memiliki pola pikir yang terbatas. Berpikir bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Sadar akan hal itu, manajemen mulai mengubah strategi dengan melibatkan orang-orang positif yang memiliki mindset sukses. Mereka membawa beberapa mentor dan konsultan yang berhasil membimbing mereka keluar dari zona nyaman dan membantu mengubah cara berpikir mereka. Fokus utama mereka adalah menciptakan budaya yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Di samping itu, mereka juga memberikan pelatihan dan peluang bagi setiap individu untuk berkembang dan mengembangkan mindset yang lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Hasilnya tidak instan, tetapi dalam beberapa tahun, perusahaan ini mengalami perubahan signifikan. Mereka tidak hanya mampu bertahan di pasar yang kompetitif, tetapi juga berhasil menciptakan inovasi yang membuat mereka berbeda dan lebih relevan. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah berkembang dengan orang-orang positif yang selalu mendorong mereka untuk lebih maju. Mereka mulai bergaul dengan individu-individu yang memiliki pandangan jauh ke depan, yang tidak hanya berbicara tentang tantangan, tetapi juga tentang solusi dan peluang yang ada. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa orang-orang di sekitar kita mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan hanya melihat masalah, kita pun akan terjebak dalam pola pikir yang sama. Namun, jika kita bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif dan memiliki mindset sukses, kita akan terdorong untuk melihat peluang dan mengatasi tantangan dengan cara yang lebih konstruktif. Sekarang, coba renungkan, siapa saja orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini? Apakah mereka mendukung atau malah menghambat perkembangan dirimu? Jika kamu merasa terjebak dalam stagnan, mungkin ini saatnya untuk mengevaluasi kembali siapa yang ada di sekitarmu. Siapa tahu dengan mengelilingi diri dengan orang-orang yang punya visi positif, kamu bisa menemukan peluang besar yang selama ini tersembunyi. Apa langkah yang bisa kamu ambil dari ini untuk mulai mencari orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu? Yang kelima, luangkan waktu untuk diri sendiri. Pernahkah kamu merasa seperti mobil yang mogok di tengah jalan? Mesin yang dulu bekerja dengan lancar kini tiba-tiba berhenti. Meskipun kamu sudah mencoba menghidupkan berulang kali, rasanya tidak ada yang berhasil. Begitupun dengan hidup kita, terkadang kita merasa terjebak dalam rutinitas yang terus berjalan tanpa tujuan yang jelas. Dan kita menjadi kelelahan tanpa disadari. Hidup yang terasa seperti mesin mogok ini seringkali membuat kita merasa tidak produktif, tidak bahagia, dan terputus dari arah yang kita ingin tuju. Tapi seperti halnya mobil yang membutuhkan sedikit perhatian untuk kembali berjalan, kita pun perlu memberikan perhatian pada diri sendiri agar bisa melanjutkan perjalanan hidup kita. Kita perlu berhenti sejenak, memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dan memberi ruang untuk diri kita untuk kembali mengisi ulang energi yang sudah terkuras. Saat kamu merawat diri, fisik dan mental kamu pun kembali segar dan kamu bisa melihat hidup dengan perspektif yang baru. Seperti mesin yang mendapat bahan bakar kembali, kamu pun siap untuk melanjutkan perjalanan yang lebih lancar.
Ingat, jika mesin terlalu lama digunakan tanpa perhatian, ia bisa semakin rusak. Begitu juga dengan diri kita. Jika terus dipaksa bekerja tanpa ada waktu untuk beristirahat dan merawat diri, kita bisa kehilangan energi untuk melangkah maju. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk merawat dirimu? Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk mengisi ulang energi dan melanjutkan perjalanan hidupmu dengan lebih penuh semangat? Yang keenam, mengubah gagal menjadi pelajaran. Beberapa waktu lalu, saya mendengar cerita dari seorang teman dekat yang mengingatkan saya pada perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Dia sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk mencapai tujuan yang sangat dia inginkan. Setiap hari dia bangun pagi, berangkat ke kantor, mengerjakan proyek dengan segenap hati, dan berusaha memberikan yang terbaik. Namun, meskipun sudah begitu banyak usaha yang dilakukan, hasilnya terasa jauh dari harapan. Proyek yang dia kerjakan seringkali tidak berhasil dan impian yang dia kejar tampak semakin menjauh. Pernahkah kamu merasakan hal yang sama? Seperti merasa sudah berjuang keras tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan? Rasanya begitu frustasi, sama seperti teman saya ini. Dia sempat merasa lelah dan hampir putus asa. Tapi suatu hari dia memutuskan untuk berhenti sejenak, melihat kembali semua yang telah ia lakukan, dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Dan jawabannya datang, dia menyadari bahwa kegagalannya bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah pelajaran berharga. Dia mulai melihat bahwa setiap kesalahan, setiap langkah yang tidak berhasil mengajarkannya sesuatu yang baru. Penting untuk diingat, kegagalan hanyalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan takut gagal, karena dari situlah kita belajar dan bertumbuh. Jika kamu merasa berhenti, mungkin saatnya untuk menggali pelajaran dari setiap kegagalan yang pernah kamu alami dan terus maju. Yang ketujuh, menjaga pikiran positif dalam setiap situasi. Dalam buku Mindset, The New Psychology of Success karya Carol Dweck, penulis berbicara tentang kekuatan pola pikir dalam menghadapi tantangan hidup. Dweck menulis, pola pikir kita mempengaruhi cara kita merespon tantangan, kegagalan, dan kesuksesan. Mereka bisa membuat kita merasa terhambat atau mereka bisa membuat kita merasa lebih kuat. Buku ini mengungkapkan dua jenis pola pikir utama, yaitu pola pikir tetap, fixed mindset, dan pola pikir berkembang, growth mindset. Dengan pola pikir berkembang, seseorang akan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hambatan yang tak teratasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang sering merasa tertekan atau frustasi ketika menghadapi masalah. Namun, seperti yang dijelaskan dalam buku tersebut, ketika kita mengganti cara kita berpikir dari pola pikir tetap yang merasa terjebak dalam kegagalan, menuju pola pikir berkembang yang melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, kita mulai melihat solusi, bukan hanya masalah. Kita akan lebih siap untuk mencoba lagi dan lagi, dengan keyakinan bahwa kita bisa berkembang dan mengatasi tantangan. Sekarang coba renungkan sejenak, apakah kamu sering merasa terjebak dalam frustasi ketika menghadapi masalah? Apakah kamu sudah cukup mengubah pola pikirmu untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk berkembang? Dengan melatih pola pikir yang lebih positif, kamu akan mulai melihat tantangan dalam hidupmu bukan sebagai hambatan, tapi sebagai jalan menuju peluang yang lebih besar. Cobalah untuk berpikir dengan cara yang berbeda dan lihat bagaimana kehidupanmu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, berbagi dengan orang lain. Saya pernah mendengar sebuah kutipan dari Mahatma Gandhi yang mengatakan, kebesaran hidup kita bukan terletak pada apa yang kita dapatkan, melainkan pada apa yang kita berikan. Kalimat ini begitu mengena, terutama saat saya merasa bahwa segala sesuatu dalam hidup saya terasa seret. Ketika saya mulai berpikir tentang memberi, baik itu waktu, perhatian, atau bantuan kepada orang lain, hidup saya mulai terasa lebih berarti. Dalam hidup, saya mulai menyadari bahwa memberi dengan tulus, entah itu dalam bentuk apapun, akan membawa energi positif kembali ke diri sendiri. Rezeki yang datang tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kebahagiaan, rasa damai, dan hubungan yang semakin erat dengan orang lain. Sekarang saya ingin mengajak kamu untuk merenung, apakah kamu sudah cukup berbagi dengan orang lain? Mungkin kita sering berpikir bahwa kita harus memiliki lebih dulu baru bisa memberi, padahal memberi tidak selalu tentang materi. Memberi waktu, perhatian, atau dukungan bisa jadi lebih berharga. Ketika kita memberi, kita membuka jalan bagi rezeki yang lebih luas untuk datang ke dalam hidup kita. Apa yang bisa kamu berikan hari ini?
sekecil apapun itu untuk orang lain. Yang kesembilan, menjaga keseimbangan hidup. Saat kita berbicara tentang keseimbangan hidup, kita tidak bisa mengabaikan bagaimana tren besar dalam masyarakat saat ini mempengaruhi cara kita mengelola waktu dan energi. Salah satu tren yang paling terasa adalah pergeseran menuju pekerjaan jarak jauh atau remote work. Sebelumnya, banyak dari kita terjebak dalam rutinitas yang kaku, terikat dengan jam kerja yang panjang dan waktu di kantor yang menghabiskan sebagian besar hidup kita. Namun dengan adanya teknologi dan kemajuan digital, cara kita bekerja kini berubah. Bekerja dari rumah atau bekerja secara fleksibel membuka peluang bagi banyak orang untuk mengatur ulang prioritas untuk hidup. Dengan akses ke teknologi yang memadai, kini kita dapat bekerja sambil tetap menjaga waktu untuk keluarga, teman, dan diri sendiri. Dulu rasanya sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, tapi sekarang kita bisa memilih kapan dan di mana kita bekerja, yang memungkinkan kita untuk memiliki lebih banyak kontrol atas hidup kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menilai kembali cara kita menjalani hidup. Apakah kita sudah memanfaatkan tren ini dengan baik? Ataukah kita masih terjebak dalam pola pikir lama yang membuat kita kehilangan keseimbangan? Kita perlu merenungkan apakah kita sudah memberi waktu yang cukup untuk diri sendiri atau orang-orang terdekat kita. Atau apakah kita hanya fokus pada pekerjaan dan mengabaikan hal-hal yang sebenarnya lebih penting. Cobalah untuk mulai mengatur waktu dengan bijak, memberi ruang untuk keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ingat, keseimbangan ini bukan hanya soal waktu, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi energi positif kepada diri kita sendiri. Apakah kamu sudah mulai menemukan keseimbangan yang sehat dalam hidupmu? Yang ke-10, percaya pada proses alam semesta. Pemikiran tentang alam semesta dan takdir seringkali membawa kita pada pertanyaan mendalam tentang makna hidup dan bagaimana kita menghadapi setiap tantangan. Salah satu tokoh besar yang bisa mengajarkan kita tentang hal ini adalah Heraklitus, seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan ajarannya mengenai perubahan. Ia mengatakan, satu-satunya yang abadi adalah perubahan. Pemikiran ini mengajak kita untuk menerima bahwa hidup ini penuh dengan perubahan. Dan meskipun seringkali kita merasa terjebak dalam stagnan, sebenarnya setiap perubahan, meski kecil sekalipun, adalah bagian dari proses yang lebih besar. Filosofi tentang perubahan sangat relevan ketika kita merasa hidup kita tidak berkembang. Terkadang kita terjebak dalam rutinitas yang monoton dan merasa tidak ada yang berubah. Namun jika kita mengakui ajaran ini, kita bisa belajar untuk lebih terbuka terhadap perubahan, bahkan ketika itu datang dengan cara yang tidak kita inginkan. Selain itu, Carl Jung, seorang psikolog terkenal, mengajarkan bahwa setiap pengalaman hidup, baik yang positif maupun negatif, membawa kita pada pemahaman diri yang lebih dalam. Ia berkata, siapa yang melihat keluar, mimpi. Siapa yang melihat ke dalam, terjaga. Pemikiran Jung ini mengajak kita untuk percaya pada proses yang lebih besar, yaitu perjalanan batin yang membawa kita menuju kemajuan. Cobalah untuk merenung sejenak. Apakah kamu sudah mulai melihat setiap perubahan dalam hidup sebagai bagian dari proses yang lebih besar? Atau kamu masih terjebak dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol? Percayalah pada proses alam semesta. Ya, mungkin tidak bekerja sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Sekarang coba lihat kembali hidupmu dengan kacamata yang baru. Apakah kamu sudah cukup membuka dirimu untuk menerima rezeki yang melimpah? Ataukah masih ada keraguan, ketakutan, atau energi negatif yang menghalangi jalanmu? Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, pikiran yang terbuka membawa kita menuju kemungkinan yang tak terbatas. Jangan biarkan keraguan menghalangi langkahmu. Keberhasilan dimulai dari keyakinan dalam diri, dan keyakinan itu dimulai dari pikiran yang positif. Hidup ini penuh dengan peluang, dan langkah pertama menuju perubahan ada di tanganmu. Jika kamu merasa tergerak, bagikan video ini ke orang lain yang bisa mendapatkan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita terus bersama-sama menciptakan dunia yang lebih positif.